Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini seperti yang kalian lihat di judul, di thumbnail, saya itu pengen makeover dapur tanpa modal. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih tanpa modal? Iya bisa, karena ini semuanya barang-barang bekas. Sebetulnya barang-barangnya itu nggak banyak ya, cuman modal karpet dan paku payung aja. Soalnya saya itu pengen alas meja saya yang udah kelihatan burik. Ini karpetnya saya ukur-ukur dulu ya, sekalian saya potong, saya buangin bagian ujung-ujungnya ya. Namanya kan tadi saya udah bilang ya kalau ini itu barang bekas atau karpet bekas. Jadi bagian ujung-ujungnya itu udah robek-robek, makanya sebelum digunakan saya rapiin dulu. Setelah dipotong, di sini saya lanjut ya lap-lap. Namanya juga barang bekas, pasti ada kotor-kotornya atau ada debu-debunya. Tapi jangan khawatir ya, ini itu masih layak pakai. Soalnya kalian bisa lihat sendiri kan, masih kelihatan bagus. Ini saya ukur dulu ya sebelum dipotong. Saya langsung aja ngukurnya taruh ke meja. Soalnya saya nggak punya meteran di rumah. Kalau nggak diukur, takutnya nanti salah potong. Jadi kalau terlalu pendek, sayang ya kalau nggak bisa digunakan. Kalian pasti udah tahu kan kalau saya itu udah lama sekali pengen nutup ini meja. Soalnya ini meja kan udah kelihatan burik ya. Ini kan meja bukan terbuat dari papan kayu atau dari triplek. Saya nggak tahu ya ini bahannya dari apa. Yang jelas ini itu saya kalau terkena air, minyak, peralatan masak yang panas, dia pasti terkelupas. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau kalian mendengarkan ada suara-suara aneh di video saya ini. Soalnya saya ngedit video itu di siang hari dan di depan rumah saya itu lagi ada orang menyinso kayu. Tadinya saya itu pengen stop mengedit video, tapi setelah saya pikir-pikir kalau saya stop kapan selesainya? Soalnya ngedit video itu butuh waktu berjam-jam, nggak bisa 1 atau 2 jam aja. Kalau saya tunggu mereka selesai, kapan selesainya? Paling mereka itu berhentinya nanti sore kalau udah mau mulai maghrib. Jadi di sini saya akali aja dengan suara saya yang agak sedikit saya besarkan. Mudah-mudahan yang nonton nggak ngerasa keganggu. Soalnya kalau saya ngeditnya itu nanti malam, kayaknya saya juga nggak bisa karena video ini untuk stok nanti malam. Ya seperti itulah ya resikonya jadi konten kreator yang tidak modal. Soalnya saya itu hanya mengandalkan HP dan tanpa ada mikrofon. Apalagi rumah saya ini kan rumah papan ya. Kalau ada motor lewat, ada suara ayam, ada suara apa-apa aja mudah kedengar masuk ke dalam rumah. Makanya di setiap konten-konten saya itu keseringan ada suara ayam. Terkadang kalau ada motor lewat, saya stop dulu untuk ngisi suara audio. Nanti kalau motornya udah pergi, udah jauh, saya bisa ulang lagi. Kalau udah terlanjur kerekam, terkadang saya hapus lalu saya ulang lagi. Ya begitulah ya resikonya kalau kita ngedit video. Saya itu udah tahu sejak awal, tapi saya tetap menikmatinya. Terkadang saya juga digangguin ya sama anak-anak saya, tapi ya mau gimana lagi, anak saya kan masih kecil-kecil, jadi mereka itu belum paham kalau saya itu lagi ngedit video. Mungkin kalian ada yang bertanya berapa jam yang saya butuhkan untuk mengedit video. Terkadang saya itu mulainya dari jam 1 ya, habis sholat zuhur. Terus nanti selesainya itu pas mau sholat asar. Itu pun kadang-kadang selesai, kadang-kadang tidak. Terkadang kalau saya belum selesai, terus saya udah mendengar orang mau azan asar, saya itu harus stop dulu. Nanti setelah selesai sholat asar, saya ulang lagi videonya. Mentok-mentok saya itu siapnya sekitar jam 4:30. Pasti kalian kaget kan dan tidak percaya. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh coba sendiri ya di rumah. Maka dari itu saya kan sering ngomong kalau membuat konten itu tidak semudah dan tidak seenak yang kita lihat atau yang kita bayangkan. Membuat video, ngedit video itu sangat melelahkan, apalagi untuk orang-orang yang mudah cepat bosan. Kita itu harus memiliki kesabaran ya, seperti saya sekarang ya. Sekarang ini saya ngedit video udah hampir 4 jam, tapi video saya belum selesai-selesai juga. Aduh, saya kok malah jadi curhat ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, jadinya saya curhat deh. Ya udah, kita nggak usah ya membahas soal saya membuat video. Sekarang kita membahas soal mejanya aja. Ini bagian mejanya saya udah selesai. Sekarang saya mau lanjut bagian dinding-dinding mejanya. Jangan salfok ya dengan barang-barang yang ada di bawah meja. Itu barang-barangnya suami saya. Kalau bagian kardus itu adalah barang-barang saya. Isinya adalah piring-piring yang nggak kepake, piring-piring hadiah dari sabun. Kalian kan tahu ya kalau saya itu suka beli sabun-sabun yang ada hadiahnya. Kalau dulu saya itu suka sekali beli sabun yang ada hadiah piringnya. Karena piring saya udah banyak, jadi sekarang saya udah nggak beli lagi. Kalau sekarang saya beli sabun, yang saya pilih itu yang ada hadiah toplesnya. Selain lebih murah, saya juga lebih butuh toplesnya. Ya ini saya lagi pas-pasin ya, soalnya ini ternyata karpetnya itu berlebih sedikit, jadi mau nggak mau saya harus potong. Sebetulnya saya itu ngerasa sayang ya kalau dipotong begini, tapi ya udah ya, mau nggak mau harus dipotong. Soalnya ini meja udah nggak bisa diangkat-angkat. Ini meja saya itu langsung pakuin ke dinding dapur. Jadi mejanya itu nggak bisa dipindah-pindah, nggak bisa diangkat-angkat, soalnya dia langsung nyatu dengan dinding. Oh ya, mungkin di sini ada yang berpikir ya, itu kan karpet lantai, kok dijadikan untuk alas meja? Di sini saya mau jelasin ya. Saya ngelihat ini
ini juga dari salah satu konten kreator ibu rumah tangga. Jadi saya itu terinspirasi dari dia. Tapi saya lupa ya nama channelnya apa, soalnya yang pakai karpet seperti ini itu nggak hanya dia, ada beberapa ibu rumah tangga yang juga menggunakan karpet untuk alas mejanya. Tapi ini hanya digunakan untuk rumah-rumah papan seperti rumah kami. Ya lumayan lah ya, bisa untuk menutupi kurap-kurap yang ada di dinding. Oh ya, barangkali di sini teman-teman yang rumahnya papan pengen mencoba alas mejanya menggunakan karpet seperti ini. Boleh dicoba ya, soalnya kalau kita menggunakan karpet seperti ini di bagian tempat masak, minyak-minyaknya itu bisa langsung bersih di lap. Soalnya kalau nggak ditutup seperti ini di bagian kompor, coba deh kalian periksa di dinding-dinding yang dekat bagian kompor, pasti dindingnya itu hitam, kadang ada putih-putihnya seperti jamur. Oh ya, ini pasang alas untuk mejanya udah selesai. Sekarang saya mau lanjut untuk pasang gorden. Soalnya tadi gordennya itu saya buka ya. Gorden kolong meja saya ini juga ala kadarnya. Saya masih ingat ya, waktu itu saya belinya di Lazada. Harga per satu gordennya itu hanya 12.000 aja. Dan lagi-lagi saya juga meniru salah satu konten kreator, tapi saya lupa ya nama channel YouTube-nya apa. Soalnya saya itu juga banyak ya nonton channel YouTube ibu rumah tangga. Karena nonton mereka, saya juga terinspirasi untuk merapikan dapur saya. Sebetulnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil saat kita nonton YouTube. Apalagi yang kita tonton itu channel YouTube ibu-ibu rumah tangga. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih sering meniru cara mereka untuk membersihkan dan merapikan dapur. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang budgetnya minim seperti saya. Jadi saya bisa mencontoh mereka ya, dengan barang-barang bekas, dengan barang-barang murah. Dan karena nonton YouTube juga, saya itu terinspirasi untuk membuat YouTube. Padahal dari awal saya itu nggak ada niat ya untuk menjadi konten kreator. Tapi karena saya penasaran cara mereka membuat konten itu seperti apa, makanya saya itu jadinya coba-coba. Yang tadinya coba-coba, sekarang saya itu jadinya ketagihan. Oh ya, ini bagian mejanya udah selesai. Sekarang saya mau lanjut bagian dinding. Soalnya ini karpetnya masih ada sisa ya. Jadi saya itu nggak tahu mau gunain karpet ini untuk apa. Makanya saya putuskan aja untuk taruh di sini. Dan setelah saya pasang di sini, saya merasa dapur saya ini terlihat lebih rapi, lebih bersih, dan lebih enak dipandang. Hari ini saya itu makeover dapurnya tanpa modal, nggak ada barang-barang yang saya beli sedikit pun. Karpetnya gratis, paku payungnya juga paku payung yang udah lama, yang dulu pernah saya gunakan, terus ada sisa, jadi saya simpan. Dan kebetulan juga udah cukup, nggak perlu beli lagi. Saya itu udah lama ya pengen beli karpet minimal 2 atau 3 meter aja, tapi ya udahlah ya, saya nggak usah cerita ya apa alasannya. Intinya sekarang kan udah ada dan sudah ada yang gratis, jadi cuman tinggal pasang. Walaupun sebetulnya kalau warna ini itu terlihat gelap di dapur, harusnya kalau kita untuk konten, kita itu harus mencari warna-warna yang agak terlihat lebih cerah, atau kalau di kamera terlihat lebih bagus. Kalau warna yang seperti ini di kamera itu terlihat agak sedikit gelap atau sedikit kusam. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga barang gratisan, jadi ya seadanya aja, nggak bisa milih-milih. Tapi nanti kalau saya udah ada rezeki, saya juga ada rencana ya bakal ganti semua karpet yang ada di meja ini. Tapi saya belum tahu ya kapan, doain aja ya teman-teman ya. Semoga saya bisa ganti dengan warna yang lebih cerah di kamera. Ini pasang alas dindingnya udah selesai ya. Sekarang saya mau lakban dulu bagian meja. Soalnya ini ada ya perbatasan antara karpet lama dan karpet baru. Kalau saya nggak kasih lakban, takutnya nanti cepat sekali robek. Jadi sayang ya kalau cepat robek. Ini lakbannya saya juga nggak beli ya. Ini itu lakban lama. Kalau nggak salah dulu ini itu lakban tugas sekolah anak saya. Saya nggak ingat ya dia bikin tugas apa. Yang penting dibutuhkan lakban. Jadi dulu saya beli satu, terus ada sisanya, jadi saya simpan. Saya orangnya memang seperti itu ya. Kalau ada barang-barang yang berguna menurut saya, pasti saya simpan. Karena saya itu mikirnya gini, barangkali suatu hari nanti dipakai lagi. Ya kalau saat dibutuhkan kita ada uang, bisa tinggal beli. Tapi saat dibutuhkan kalau kita nggak punya uang, masa kita harus ngutang? Nggak enak kan? Kalau bisa beli, kalau bisa masih gunakan yang lama, apa salahnya kita simpan aja. Pasang karpetnya udah selesai, di dinding udah selesai, di meja udah selesai. Mejanya udah terlihat lebih rapi, lebih bagus, lebih enak dipandang. Jadi saat saya bikin konten, saya itu lebih nyaman saat teman-teman nonton. Sekarang waktunya saya bersih-bersih, nyapu-nyapu dulu. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum.